Pak? Oh, percaya nggak suara atas gitu? Teman, ada mau komen di Ganjar? Iya. The best. Ya percaya. Wong aku ning Jawa Tengah pilih Prabowo. Ngopo panjenengan iku lho, sombonge amat, menjatuhkan karakter orang. Harusnya Bapak calon presiden kembangkan itu karakter-karakter muda-mudi. Jangan dijatuhkan karakter orang, nggak bikin semangat gitu loh Pak Ganjar. Padahal awalnya senang sama Pak Ganjar, lihat omongannya waktu kampanye sama waktu debat itu benci tenang. Sorry ya Pak Ganjar. Prabowo hadir. Prabowo di hati, Prabowo di hati. Seandainya bisa pilih Jokowi 4 kali lagi Jokowi, kami mau. Proro. Akhirnya Proro. Yang nampak di masyarakat, Pak Ganjar Pranowo ternyata adalah sosok yang sangat arogan. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, rakyat Selata, penghuni kebun singkong. Salam NKRI. Kita lanjut tentang isu hak angket DPR. Saya akan mencoba untuk membahas ini perlahan-lahan. Ya, kita berangkat dari ini asumsi saya ya. Asumsi saya bahwa hak angket DPR ini pada akhirnya akan menjadi blunder besar. Blunder yang kesekian kalinya dari kubu PDIP, spesifiknya Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena saya melihat semacam dari kubu PDIP sendiri, sikap resmi dari PDIP sendiri semacam ada keraguan besar menggulirkan hak angket ini. Padahal dari pihak-pihak lain ada suara-suara dukungan yang ekstrim. Ada yang membuat karangan bunga begitu banyak ya, mendorong agar PDIP segera mengambil sikap sebagai oposisi dan mendukung penuh wacana hak angket ini. Tapi saya pikir terlihat jelas bahwa dari kubu PDIP itu sendiri ada keraguan-raguan. Kenapa ada keraguan-raguan dalam tubuh PDIP untuk mendorong hak angket ini secara serius? Saya pikir jelas, karena apabila hak angket ini telah memenuhi syarat dan dilaksanakan, maka ujung-ujungnya, imbasnya bisa jadi justru membuat partai PDIP itu sendiri hancur lebur, berantakan. Loh, asumsinya dari mana? Begini, Ibu Megawati kemarin sempat memanggil para caleg untuk menanyakan apakah di bawah, di lapangan, di akar rumput mereka juga mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo atau tidak. Nah, sehingga menurut saya Ibu Megawati ini sebenarnya mengerti apa sebenar-benarnya penyebab Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD ini kalah Pilpres. Penyebabnya adalah, saya juga sudah pernah mengutarakan ini, bahwa banyak sekali caleg-caleg PDIP yang tidak mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kenapa? Saya pikir mereka juga punya alasan hitung-hitungan yang masuk akal. Bagaimana kalau mereka mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD, lalu mereka sendiri tidak terpilih? Kenapa? Karena Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD tidak menjual di masyarakat. Sebenarnya Pak Mahfud MD ini cukup menjual. Ada banyak sekali masyarakat yang bersimpatik terhadap Pak Mahfud MD, tetapi belakangan ketika beliau dipinang, diambil menjadi cawapres, pendamping Pak Ganjar Pranowo, kemudian juga membangun statement-statement yang sifatnya serangan terhadap Presiden Jokowi, rakyat juga semakin enek. Sehingga memang Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini tidak menjual di masyarakat. Jadi wajar saja kalau kemudian para caleg PDIP
tidak mengkampanyekan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam kampanye caleg mereka. Nah, jadi Ibu Megawati menurut saya menyadari betul apa sebenarnya penyebab Ganjar Pranowo Mahfud MD ini kalah pilpres. Disinilah menurut saya letak hitung-hitungannya. Nah, ketika Ibu Megawati memanggil para caleg ini untuk menanyakan, memastikan apakah di bawah mereka juga mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD atau tidak. Dengan satu maklumat bahwa kalau mereka tidak mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, maka meskipun mereka terpilih sebagai anggota legislatif, mereka kemungkinan tidak akan dilantik oleh Ibu Megawati. Nah, mendengar ini ada kader-kader partai PDIP di Jawa Tengah mengancam bakal mengundurkan diri massal dari partai PDIP. Coba saudara bayangkan, kalau hak angket ini telah memenuhi syarat dan dilaksanakan, dan kemudian yang menjadi objek angket itu bukan hanya hasil pilpres, tetapi juga hasil pilcaleg dan pemilihan DPD. Nah, para caleg yang sudah terpilih ini otomatis juga terancam bakalan batal, mengingat bahwa pemilu dilaksanakan serentak. Jadi kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, ada indikasi kecurangan dalam pencoblosan, otomatis baik itu hasil pilpres, hasil pilcaleg, hasil pemilihan DPD, semuanya terindikasi praktek kecurangan, sehingga memang harus menjadi objek angket. Tidak bisa hanya hasil pilpres saja yang menjadi objek angket. Jelas, kalau kemudian angket ini telah memenuhi syarat dan dilaksanakan, dan hasil pilpres, hasil pilcaleg, hasil pemilihan DPD semuanya menjadi objek angket, dan kemudian para caleg dari PDIP yang sudah terpilih itu kemudian juga terancam diacak-acak lagi. Mereka yang sudah terpilih kemudian tidak jadi menduduki kursi empuk di parlemen. Mereka mengancam mengundurkan diri massal dari partai PDIP. Jelas ini sebuah ancaman nyata terhadap PDIP. Dan inilah yang saya maksud dengan blunder besar. Jadi saya pikir jelas kenapa PDIP kemudian ragu-ragu untuk mendorong angket ini. Nah, angket ini sendiri konstitusional. Jadi seperti yang saya utarakan kemarin, pandangan saya, kalau memang itu memenuhi syarat di DPR, yuk laksanakan saja. Kita tidak takut dengan angket, justru kita mendorong itu. Nah, kemarin ada Pak AHY, mewakili Partai Demokrat, menyatakan menolak wacana angket ini. Saya sekaligus ingin menyampaikan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengusung Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka, agar wacana angket itu jangan ditentang. Didukung saja, didorong saja. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga titipkan, mohon dipertegas agar yang menjadi objek angket itu tidak hanya hasil pilpres, tetapi juga hasil pilcaleg dan hasil pemilihan DPD. Agar supaya kita lihat cerita apa yang akan berlaku kemudian. Apakah itu tidak menjadi blunder besar bagi PDIP? Apakah itu tidak membuat PDIP justru porak-poranda, berantakan? Kita akan saksikan bersama-sama. Jadi saya pikir wajar saja kemudian PDIP itu ragu-ragu mendorong wacana hak angket DPR. Jadi saran saya kembali kepada pihak PDIP, juga kepada Pak Ganjar Pranowo dan para pendukungnya. Saya pikir jelas kenapa banyak masyarakat yang tarik kembali dukungannya dari Pak Ganjar Pranowo. Kenapa banyak masyarakat yang kemudian merasa cemas dan takut memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Karena masyarakat mencintai Presiden Jokowi dan Anda kemudian membangun narasi-narasi ekstrim yang sifatnya menyerang Presiden Jokowi. Ini jelas membuat masyarakat menjadi enek, menjadi cemas dan takut memilih Pak Ganjar Pranowo. Yang nampak di masyarakat, Pak Ganjar Pranowo ternyata adalah sosok yang sangat arogan. Bahkan tak tanggung-tanggung menyerang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang di mata rakyat jelata adalah bapak. Dia adalah bapak bagi rakyat jelata. Rakyat mencintai bahkan menyayangi Presiden Jokowi. Di mata rakyat jelata,
Presiden Jokowi tidak sekedar seorang kepala negara, tidak sekedar seorang presiden. Dia dianggap sebagai bapak. Bagaimana perasaan Anda ketika bapak Anda dicerca, ketika bapak Anda dikritik, disudutkan? Bagaimana perasaan Anda ketika ada orang yang memberi nilai 5 terhadap bapakmu? Tentu saja ada rasa kecewa, rasa tersakiti, bahkan hati yang terluka. Nah, ini yang dirasakan oleh rakyat jelata terhadap Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh sebab itu sebaiknya kalau Pak Ganjar Pranowo ini menyayangi karir politiknya agar ke depan masih ada sisa-sisa simpatik rakyat terhadap Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Ganjar Pranowo ini menyayangi partainya, partai PDIP, agar ke depannya masih ada sisa-sisa simpatik rakyat terhadap partai PDIP, sebaiknya duduk manis, diam, dan terima nasib Anda kalah Pilpres 2024. Tapi kalau Anda ngotot terus mendorong hak angket ini, maka konsekuensi yang akan Anda terima nanti ini akan menjadi blunder besar yang justru membuat partai Anda itu porak-poranda. Wajar kenapa Ibu Megawati tidak serius mendorong hak angket ini. Mungkin Ibu Megawati punya hitung-hitungan. Lebih baik seorang Ganjar Pranowo yang hancur daripada PDIP yang hancur. Karena PDIP ini menyangkut kehidupan banyak orang, banyak kader, banyak simpatisan. Sehingga kalau PDIP ini justru akan berantakan, luluh lantak hanya karena ambisi seorang Ganjar Pranowo. Sayang sekali. Nah, kemarin saya membangun statement bahwa tujuan dari hak angket DPR ini satu, untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Yang kedua, untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Ada yang membantah ini. Katanya hak angket DPR itu untuk mencerdaskan masyarakat. Hak angket DPR tidak dimaksudkan untuk memakzulkan atau menggulingkan atau melengsarkan Presiden Jokowi. Saya katakan Anda itu tidak tuli dan tidak buta, Anda hanya sedang berlaku munafik. Anda munafik. Sejak awal kita sudah melihat, bahkan pertarungan Pilpres belum dimulai, isu kecurangan sudah disebarluaskan secara masif. Beriringan dengan itu ada sekelompok masyarakat mengatasnamakan diri sebagai petisi 100 mendatangi Pak Mahfud MD di Kemenko Polhukam, membicarakan wacana pemakzulan presiden. Apa kalau bukan itu tujuannya? Nah, saya secara pribadi beranggapan bahwa mau sebuah kontestasi itu terdapat indikasi kecurangan atau tidak, tunggu nanti pertarungannya selesai. Tapi ini pertarungan belum juga dimulai, mereka sudah memanaskan isu kecurangan ini secara masif, seolah-olah wujud dari kecurangan itu sudah terjadi di depan mata. Jadi isu kecurangan yang panas hari ini saya pikir tidak mengejutkan lagi, karena sebelum Pilpres dilaksanakan itu sudah dimainkan secara masif, seakan-akan begitu terlihat jelas di depan mata. Jadi isu kecurangan menurut saya sudah hal biasa. Dan kemudian beriringan dengan itu ada isu pemakzulan presiden. Jadi saya pastikan bahwa tujuan dari wacana hak angket DPR itu adalah memakzulkan Presiden Jokowi dan untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Saya pikir jelas juga apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun dalam orasinya. Gelar pemilu ulang, diskualifikasi pasangan Capres-Cawapres 02, dan yang menjadi peserta pemilu hanya pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03. Jelas, ini sudah jelas, yaitu membatalkan hasil Pilpres 2024. Dan kemudian beriringan dengan itu ada isu pemakzulan presiden. Saya melihat beberapa orang simpatisan PDIP mungkin ya, menurunkan foto Presiden Jokowi. Saya nggak tahu pasti itu siapa, tapi kalau diamati itu kalau bukan Pak Jarod Saiful Hidayat, itu Rudy Eskamri, ya. Kalau tidak salah antara dua orang itu salah satunya, karena berdirinya membelakangi kamera dan kemudian menyamping sehingga kita tidak bisa memastikan itu siapa. Nah, ini juga sebuah provokasi menurut saya, seperti sebuah dorongan agar PDIP segera mengambil posisi sebagai oposisi, mendukung penuh wacana hak angket DPR dan juga wacana pemakzulan presiden. Tetapi saya pikir ya, semua itu pada akhirnya nanti akan menjadi blunder besar. Dan wacana hak angket DPR ini sekarang tidak hanya digulirkan oleh pihak-pihak yang kalah Pilpres.
pihak kubu Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD dan kubu Pak Anies Mohaimin. Tidak. Ada pihak-pihak lain juga yang mencoba menumpangi isu hak angket DPR ini. Entah apa tujuan mereka. Apa hanya sekedar mencari popularitas atau ada maksud dan tujuan lain di balik itu semua, kita nggak tahu pasti. Yang pasti bahwa yang saat ini memanaskan isu hak angket DPR bukan hanya pihak-pihak yang kalah Pilpres 2024, tapi ada pihak-pihak lain juga. Dan satu hal saya melihat bahwa tujuan mereka di balik ini semua adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi dan membatalkan hasil Pilpres 2024. Ada juga sebuah isu provokatif yang disebarkan, katanya Presiden Jokowi itu tidak akan bisa tumbang karena di backing kuat oleh Cina komunis. Nah, oleh sebab itu aksi-aksi demo seperti ini tidak akan bisa meruntuhkan pemerintahan Presiden Jokowi. Harus ada satu aksi yang dilakukan skala nasional, melibatkan seluruh elemen masyarakat, itu baru betul-betul bisa meruntuhkan kekuasaan Presiden Jokowi. Propaganda model apa ini ya? Saya sudah ingatkan, saya sudah katakan bahwa yang menjadi penopang Insinyur Haji Joko Widodo, kekuatan Presiden Jokowi yang sebenar-benarnya, satu, Tuhan Yang Maha Esa, dua, alam semesta, tiga, rakyat jelata. Inilah sebenarnya kekuatan Presiden Jokowi. Bukan Cina komunis, bukan pihak asing-asing, bukan siapapun. Tapi di atas sana ada Tuhan dan di bawah ada rakyat jelata yang setiap waktu, setiap hari, siang dan malam mendoakan segala kebaikan Yang Maha Esa itu turun melingkupi kehidupan Presiden Jokowi dan keluarganya. Ada doa-doa tulus dan murni yang meluap dari hati rakyat naik ke angkasa raya, naik kepada Sang Pencipta, mengetuk bahkan mendobrak pintu langit, mendoakan segala berkat dan kebaikan turun ke atas Presiden Jokowi dan keluarganya. Itulah sebenar-benarnya kekuatan yang menopang pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga berbagai cara dan upaya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, pihak-pihak yang haus kekuasaan, pihak-pihak yang memburu harta dan tahta tidak bisa menjatuhkan Presiden Jokowi. Jangankan menjatuhkan, untuk menggoyahkan saja Anda tidak akan pernah bisa. Saya pikir ini cukup untuk dipahami oleh pihak-pihak yang terlalu berambisi kekuasaan, terlalu haus dan rakus akan tahta dan harta. Saya pikir ini cukup untuk menjadi pengetahuan dan semoga menyadarkan kalian. Saya Krisyanto Yen Oni, mari kita dorong hak angket ini. Mari kita suarakan kepada partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju untuk juga mendorong wacana hak angket ini. Tetapi juga bapak-bapak, ibu-ibu, dorong dengan serius agar supaya yang menjadi objek angket itu tidak hanya hasil Pilpres, tetapi juga hasil Pilcaleg dan hasil pemilihan DPD. Karena itu dilaksanakan serentak dan ruang pencoblosan hanya satu, yaitu bilik suara pencoblosan. Maka apabila salah satu di antara ketiga itu terindikasi praktek kecurangan, otomatis ketiga-tiganya terdapat indikasi praktek kecurangan. Mari kita dorong hak angket ini agar supaya kita lihat bagaimana nasib partai PDIP ke depan. Biarlah itu menjadi sinetron politik baru, menjadi tontonan kita bersama. Saya Krisyanto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.